Dan nah, Ruang Guru ini kemudian menjadi aplikasi yang dimanfaatkan oleh para siswa-siswi gitu ya. Guru-guru pun juga mempermudah mengajar dengan menggunakan Ruang Guru. Sampai Ruang Guru ini kayak ada membership-nya gitu ya, berlangganan supaya bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak. Nah, Ruang Guru ini yang dimiliki oleh Belva Devara ini kemudian dimasukkan menjadi salah satu aplikasi yang akan bisa digunakan oleh orang-orang yang mendaftar kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini kan sebenarnya adalah program pemerintah untuk memfasilitasi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Memfasilitasinya dalam hal apa? Uang gitu ya pertama, terus kemudian modal skill ya. Jadi ada pelatihan ya, ada juga seminar. Nah, ini gratis kalau bisa mendapatkan kartu prakerja. Nah, salah satu aplikasi pelatihan yang termasuk di dalam kartu prakerja itu adalah Ruang Guru. Nah, di mana pada saat itu pemilik Ruang Guru yaitu Belva Devara ini sudah menjadi staf khusus milenial presiden. Jadi tahun lalu presiden membentuk staf khusus yang isinya anak-anak milenial ya. Salah satunya adalah Belva Devara ini. Ada juga anaknya Transcorp ya, anaknya Khairul Tanjung. Saya lupa namanya, perempuan itu pokoknya. Dia punya IO gitu ya, event organizer yang cukup mumpuni gitu ya, cukup terkenal juga di Jakarta dari hasil dia mengembangkan bisnisnya itu. Nah, itu dia juga menjadi salah satu staf khusus milenial presiden. Nah, kemudian di berita yang dari CNBC Indonesia ini kemudian men-screenshot gitu ya beberapa tanggapan netizen ya tentang pemilihan Ruang Guru sebagai aplikasi yang masuk ke dalam kartu prakerja, pelatihan untuk para orang-orang yang bergabung di kartu prakerja. Nah, ini beberapa cuitan gitu ya, yang kemudian beralih ke berita kedua. Ini teman-teman kelihatan kan ya? Mundurnya staf sus milenial Belva Devara dan politik konflik kepentingan. Nah, ini akhirnya membuat Belva harus mundur menjadi staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, padahal baru 5 bulan menjabat. Nah, ini karena setelah polemik itu ramai gitu ya, diperbincangkan di Twitter, bagaimana Ruang Guru itu kemudian istilahnya dipertanyakan gitu ya, kok bisa dari semua aplikasi itu yang dipilih adalah Ruang Guru untuk salah satu pelatihan bagi orang-orang yang punya kartu prakerja itu. Padahal ya sebenarnya ada orang-orang yang membela Ruang Guru ini yang memang di masa itu, pada saat itu yang benar-benar sudah teruji, kemudian sudah benar-benar settle, itu adalah aplikasinya ya Ruang Guru gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Nah, oke. Nah, ini saya mau tanya nih, Putri Tanjung. Yes, thank you Christine. Yes, namanya Putri Tanjung. Thank you Christine. Ya, dia punya IO ya, event organizer kalau nggak salah. Oke, nah sekarang saya mau denger nih suara teman-teman, nggak apa-apa deh bau bantal gitu ya. Dari pertama kemunculan beritanya adalah ada Ruang Guru nih di kartu prakerja, ya, sampai ini tanggal 15 April 2020 ya teman-teman ya. Udah ada tanggalnya, artikelnya. Nah, berselang 1 minggu, tanggal 22 April, Belva Devara ini akhirnya menyatakan mundur dari staf sus. Dari staf sus loh ya. Jadi Ruang Gurunya tetap nih jadi salah satu program pelatihan di Kartu Prakerja. Tapi sebagai pemilik dari Ruang Guru, Belva Devara ini akhirnya mundur nih dari staf sus karena dirasa gitu ya mengakibatkan pergunjingan gitu ya di netizen yang memang isunya adalah adanya polemik kepentingan ya, konflik kepentingan. Dia mau menyampaikan pendapatnya, apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Yuk, siapa yuk? Bangun yuk. Bu, saya boleh coba nggak, Bu? Monggo, silakan Kak Kasep. Kalau menurut saya sih memang
Ya, kalau dibilang ada kepentingan atau enggak, ya memangnya biasanya sih ada gitu kan, Bu. Kalau Oke. normalnya saja nggak usah jauh-jauh presiden gitu ya. Hmm. Kayak misalnya kita nih punya kelompok gitu, terus kita mau mengajukan suatu kegiatan. Ya pasti kita kan tanya ke anggota kelompoknya kita sendiri gitu loh. Kamu punya acara enggak? Kamu punya kegiatan enggak yang mau diusung gitu? Ya Hmm. mungkin hal ini terjadi sama ketika mungkin Pak Presiden mau mengadakan yang namanya kegiatan tadi gitu loh. Pasti dia tanya staf khususnya dulu. Dan ketika dirasa, oh ada ruang guru, ya sudah ruang guru saja yang dipakai. Tapi menurut saya kayak sedikit berlebihan sih Bu. Kalau misalnya Hmm. orang-orang itu merasa kok ada poligami gitu kan. Kenapa kok staf khusus ya acaranya ya diusungnya staf khusus sendiri, orang-orangnya staf khusus sendiri gitu loh. Kalau menurut saya tuh agak berlebihan, Bu. Kok kalau masalah kayak ginian diusut, tapi kalau misalnya masalah-masalah yang lebih penting itu nggak diusut. Kayak misalnya apa ya? Yang lebih dampaknya tuh lebih luas gitu loh, Bu. Kalau misalnya ini kan ruang guru bukan yang aplikasi yang jelek banget atau Hmm. aplikasi yang gagal kan enggak, Bu. Ruang guru ini sebenarnya kan aplikasi yang cukup baik gitu loh. Kenapa harus dipermasalahkan? Ya sudah, kalau misalnya dia memang staf khusus dan aplikasinya dipakai ya sudah, menurut saya sih seperti itu. Kan staf khusus yang milenial dan nggak cuma Belva saya rasa Bu. Terakhir Nadiem pas jadi Menteri Pendidikan juga banyak dicercakan di Twitter. Hmm. Hmm. Yes, yes. Thank you, Kasep. Mungkin masyarakat tuh masih merasa loh harusnya ada banyak yang senior yang lebih bisa jadi menteri atau bisa jadi staf khusus, tapi kayak kenapa kok nggak mereka gitu. Mungkin ini jadi salah satu masalah yang dalam tanda kutip itu dibesar-besarkan gitu sih Bu, kalau menurut saya. Oke, thank you, Kasep. Nggak pas sedikit putus-putus, tapi saya paham. I get it. Mungkin teman-teman juga nanti bisa berpendapat gitu ya, bahwa menurut Kasep gitu, dan menurut juga ada sih yang membela Belva bahwa ini betul kata Kasep gitu ya, ini terlalu dibesar-besarkan deh. Ruang guru lu nggak jelek gitu ya. Ruang guru tuh well managed, well maintained, aplikasi yang sudah digunakan oleh siswa-siswi dan memang sudah dirasa manfaatnya gitu ya. Saya mau sedikit cerita juga bahwa bapak saya itu menerima les privat untuk mata pelajaran kimia untuk SMA. Dulu sebelum ada ruang guru, bapak saya tuh setelah pulang kantor sore gitu ya jam 3 itu sudah start duduk gitu ya di salah satu ruangan, udah pasiennya, siswa SMA yang les privat sama bapak saya tuh berdatangan gitu ya jam 3 datang, nanti 2 jam jam 5 dia pulang, ada lagi yang datang gitu ya jam 5 nanti sampai jam 7 bapak istirahat, setengah 8 nanti ada yang datang lagi sampai berakhir di jam setengah 10 gitu baru bapak itu sudah bisa tidur gitu ya, bisa istirahat. Tapi sejak ada ruang guru teman-teman, siswa-siswa SMA itu sudah mulai tidak menggunakan jasa bapak saya gitu ya untuk les privat karena mereka merasa ruang guru itu sudah sangat membantu mereka gitu dalam mereka bertanya tentang PR, terus hal-hal yang mereka tidak mengerti itu lebih dijelaskan secara mudah gitu ya di ruang guru lebih keren gitu ya karena yang jelasin kan masih muda, bapak saya kan sudah tidak semudah orang-orang yang di ruang guru gitu kan, mungkin cara menjelaskannya lebih keren, lebih mudah gitu ya untuk dipahami. Nah, ruang guru ini keren gitu ya, ruang guru ini bagus, well maintained gitu, tapi kenapa orang-orang tuh nyinyir. Memang pada saat itu Belva sudah menjadi staf khususnya presiden, makanya ada orang-orang yang akhirnya nyinyir lah, udah jadi staf sus jangan-jangan dia ada agenda lain nih gitu ya, ketika dia udah jadi staf khusus memang tujuan awalnya adalah mau mentenderkan ruang guru ini gitu kan, akhirnya orang-orang jadi berpikirnya seperti itu. Thank you Kasep. Tadi saya lihat ada Silvi nih tak angkat tangan. Silvi mau mengungkapkan pendapat, menurutmu apa nih yang terjadi? Kalau aku sebenarnya secara garis besar sama sih Bu. Jadi kayak Hmm. mungkin awalnya kayak nggak ada kepikiran kalau misalnya bakal ada polemik kayak gitu loh. Ya mungkin terus ya karena dia juga maksudnya mengutarakan pendapat atau idenya itu melalui apa yang telah dia buat ya ruang guru ini. Jadi otomatis kan dia pasti pakai itu kayak gitu sih Bu. Nah terus uh, karena dia pakai itu akhirnya jadi kayak apa ya namanya juga netizen ya kan, mereka pasti memandangnya ya
apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lihat kayak gitu. Jadi ya pasti kayak mereka mikirnya, loh kok jadi ada ruang guru di sini, padahal kan ini sebenarnya kan buat masyarakat kayak gitulah intinya. Jadi kayak mungkin mereka kayak merasa kayak nggak adil gitu. Padahal ya mungkin pada awalnya kayak dia nggak merasa kayak ya sebenarnya nggak berpikir kayak gitu loh, mungkin loh ya gitu. Tapi kayak tiba-tiba kok muncul. Nah terus setelah seminggu kayak gitu keluar, bisa jadi kalau menurut saya ada dua sih Bu. Dia nggak kuat sama netizennya, atau dia ini apa maksudnya kayak merasa oh ya ya keungkap gitu loh apa yang mau dia lakukan kayak gitu. Oke, jadi alasan dia mundur itu adalah ya bisa jadi dia menghormati gitu ya, menghormati pendapat netizen karena memang mungkin tujuannya tidak seperti itu. Justru mungkin dia mundur karena tujuannya sebenarnya tidak seperti itu ya. Makanya dia udahlah daripada rame-rame dikira saya ini cari tender dari pemerintah dengan memanfaatkan jabatan saya sebagai staf milenial gitu ya. Udahlah mending saya mundur dari staf milenialnya gitu ya, itu bisa jadi gitu ya, seperti itu ya. Itulah ya teman-teman ya kekuatan dari netizen yang sebenarnya plus minus sih gitu ya, sebagai apa namanya watchdog gitu ya, media kan sebagai watchdog gitu ya, pengawas pemerintah, tapi ternyata netizen itu juga bisa sebagai hakim ya, yang bisa akhirnya membuat orang-orang tuh memutuskan untuk udahlah daripada rame-rame, udahlah daripada gitu kan. Tapi ini jadi kesannya seakan-akan netizen ini kayak punya power gitu ya untuk menentukan masa depan seseorang, yang mana mereka tinggal dicuitin, diramein aja udah langsung bisa viral dan membuat orang itu istilahnya kehilangan pekerjaan gitu ya. Ada juga kemarin mungkin teman-teman lihat gitu ya di jagat Instagram atau di jagat Twitter, ada bapak-bapak dia itu naik sepeda ontel, terus di sepedanya itu ada tulisan, saya bekerja sebagai supir, bagi yang membutuhkan jasa saya bisa menghubungi gitu ya. Terus kemudian itu menjadi viral gitu kan, ada beberapa orang kemudian kasihan terus menjadikan dia supir dan sehari 2 hari berita terbaru ya, saking viralnya bapak itu, ternyata Atta Halilintar, wah ini si Asyap ini, dia mempekerjakan bapak itu sebagai supir pribadinya dia. Jadi nggak cuma 1 hari 2 hari, tapi udah diajak ke rumahnya gitu ya, diberi tempat tinggal ya, dan bekerja sebagai supir pribadinya gitu ya. Ini sebenarnya kekuatan dari netizen gitu kan, untuk membuat sesuatu yang viral. Dari viral tuh ya akibatnya bisa positif ya, akibatnya juga bisa negatif gitu ya. Dia bisa membuat masa depan orang itu berubah, entah itu ke positif, entah itu ke negatif. Ada lagi terakhir yang mau menyampaikan pendapatnya tentang kasus ini. Christine, silakan Christine. Menurut saya, Bu, saya lebih menyoroti ke netizennya yang ada di Twitter. Itu kan kalau mau berkomentar tentang politik itu harus kayak tulis di koran dan lain-lain. Kayak sekarang itu semua netizen, semua orang itu punya panggung buat berkomentar, yaitu forum sosial media mereka sendiri. Dan itu kalau misalnya viral dari mulut ke mulut itu kayak benar-benar bisa menggiring opini seluruh negara, satu Indonesia gitu loh, Bu. Yes, benar banget. Jadi ya itu tadi ya Christine ya. Jadi saking kalau udah diviralkan gitu ya, segala sesuatu yang sudah diviralkan itu pasti bisa mengubah nasib seseorang gitu ya, termasuk Belva ini yang kemudian ya akhirnya dirugikan. Padahal sebenarnya menjadi staf sus milenial Jokowi ini nggak macam-macam loh, nggak gampang gitu ya. Semua yang dipilih itu ya benar-benar punya prestasi di bidangnya, yang menurut saya agak sayang gitu ya ketika netizen ini julid. Kemudian ya muncullah seseorang yang disebut sebagai buzzer gitu. Orang yang disebut sebagai buzzer, dikit-dikit buzzer ya, belain, kalau bela buzzer, kalau ngejek buzzernya yang lawannya gitu ya, pasti seperti itu ya. Karena saking kuatnya gitu ya media sosial, pendapat netizen ini untuk mempengaruhi keputusan baik itu pemerintah ataupun perseorangan gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu teman-teman. Jadi judul saya ini kenapa nggak bisa dipencet?
Judul saya adalah Political Communication 4.0, Social Media as Civic Space for Media Criticism and Journalism Hate. Jadi media sosial sebagai tempat sipil ya, tempat yang luas ya untuk masyarakat sipil, untuk ya sebagai medium untuk kritisisme ya, dan juga jurnalisme kebencian. Nah ini teman-teman mungkin sudah pernah mengerjakan tugas saya ya, tapi yang kemarin itu cuma buat presensi. Teman-teman sudah melihat kinerjanya Pak Eri Cahyadi ini di Surabaya ini seperti apa sih gitu ya. Sudah banyakkah netizen yang berkomentar nih tentang progres kinerja dari Pak Eri Cahyadi. Nah hari ini kita akan membahas itu, tapi nanti akan saya hubungkan dengan teori. Nah, supaya nanti teman-teman bisa kerjakan di SA2. Nah, kenyataan yang terjadi apa, teman-teman? Kemunculan media baru menghadirkan perbincangan baru pada media lama. Believe it or not, nah, media lama, which media massa ya, media televisi, radio, kemudian koran, mungkin ya koran juga gitu, tapi media baru, media koran, kemudian media artikel internet gitu ya, artikel-artikel berita yang diunggah ke internet yang punya detik.com, CNBC tadi gitu ya, SCTV, liputan6.com itu ya, akhirnya mengambil berita dari mana? Dari media baru, gitu ya, dari media sosial. Nah, ini coba teman-teman lihat nih di berita CNBC. Literally, bahasanya udah Jakarta Selatan banget ya. Tapi memang benar-benar nih teman-teman. Sorry, saya mau accept kakak dulu. Kakak telat ya ini ya. Oke, literally teman-teman, CNBC ini hanya mengutip Twitter saja. Nah, ini dari Rahman Nashidik. Nah, ini dia mengutip screenshot gitu ya. Dalam cuitan yang lain, menurut anggaran dikeluarkan untuk pelatihan online dari dalam program kartu kerja lebih baik dialokasikan untuk memberikan bantuan langsung. Nih, screenshotnya gitu ya. Jadi media-media sekarang ini sangat dimudahkan gitu ya ketika mau membuat artikel jurnalistik. Kenapa? Ya mereka dimudahkan dengan media sosial. Dulu mereka kalau mau tahu tentang terpilihnya staf sus milenial presiden, mereka mau tahu nih kira-kira masyarakat Indonesia ini menanggapi seperti apa ya terpilihnya staf khusus presiden ini. Harus ke lapangan gitu ya, interview orang yang sedang lewat. Mbak, saya mau tanya, saya dari Vcom News gitu ya, mau tanya ini ada pemilihan staf khusus presiden, menurut Anda gimana gitu ya, pendapat Anda gimana. Harus menanyakan pendapat secara langsung atau mungkin via teks gitu ya, via SMS. Tapi sekarang gampang banget gitu ya, mencari polemik itu udah cari aja di media sosial gitu ya, baca aja komentar di Instagram, di postingan Instagram gitu ya. Jadi mereka nggak perlu susah-susah. Sekarang juga di TV ya teman-teman, kalau masih punya TV dan masih dilihat di rumah, banyak sekali tayangan-tayangan yang kontennya itu hanya mengambil dari media sosial ya, Instagram ya, YouTube gitu ya. Itu dimulai dari dulu awal yang membuat itu adalah On The Spot, teman-teman. On The Spot-nya Trans7 pasti pernah nonton ya. Itu adalah awal di mana media massa ya, media elektronik itu memanfaatkan media baru untuk konten acaranya. Jadi mereka udah nggak perlu pakai presenter ya, cuman voice over aja. Terus mereka menayangkan 7 peristiwa misteri di jembatan Casablanca. Wah, itu udah tinggal cari aja ya di YouTube ya. Terus 7 makanan favorit yang disantap selama Ramadan ya. Tinggal cari aja gitu ya di media sosial ataupun internet gitu ya. Itu adalah konten-konten media massa yang diuntungkan gitu ya dengan adanya media baru. Mereka tinggal ngambil aja nih di media baru gitu ya, di media sosial terutama ya. Segala hal yang viral ya, kayak kemarin tentang babi ngepet. Yuk, siapa yang nggak tahu babi ngepet? Kebangetan nih kalau nggak tahu peristiwa babi ngepet. Siapa yang nggak tahu Buati? Oh, ini yang sekarang lagi jadi public enemy se-Indonesia sejagat raya ini adalah oknum bernama Buati ini ya. Kenapa kira-kira kok Buati ini jadi public enemy? Ada yang tahu nggak? Kenapa?
Bu Wati ini jadi public enemy? Nggak tahu, Bu. Loh, nggak tahu, Marcel. Bu Wati ini adalah orang yang menuduh melihara, kan ada kiainya itu yang membeli babinya itu kan, terus habis itu yang dituduh adalah orang yang itu loh, sudah saya lihat dia itu nggak pernah keluar rumah tapi kaya, banyak duitnya gitu ya. Priscil, the power of mulut tetangga, yes. Nasional public enemy dia ya sekarang. Nah, dari keviralan itu kemudian diangkat gitu ya ke media massa, itu ke berita-berita yang mana akhirnya berita-berita itu mulai mengupdate bagaimana Bu Wati ini dihukum dalam tanda kutip ya oleh warga sekitar situ karena memang menuduh tanpa bukti itu tadi ya, Christine ya, menuduh tanpa fakta. Akhirnya dia diancam untuk nggak diancam, dia disuruh keluar gitu ya dari kampung itu. Ya, diberi pilihan, kamu mau diperkarakan nih ke polisi atau udahlah kita nggak akan perkarakan ke polisi, tapi kamu keluar dari kampung ini gitu ya, keluar dari kampung ini gitu ya. Yang pada akhirnya dia mengancam balik nih, mau melaporkan penduduk yang menuduh dia mengait-kaitkan dengan babi ngepet gitu ya, padahal apa sih gitu kan, nggak masuk banget gitu ya alasannya. Nah ini loh teman-teman, jadi media massa saat ini itu sangat diuntungkan dengan adanya kemunculan media baru. Nah media baru memperbincangkan hal-hal yang diliput di media lama. Nah media baru ini terkadang juga bisa ya kayak tadi ya di berita CNBC mereka menyampaikan pendapat mereka ketika melihat berita nih tentang Ruang Guru ternyata ada di list perusahaan yang akan memberikan pelatihan di Kartu Prakerja. Nah, media baru kemudian memperbincangkan itu gitu, berita-berita yang ada di media lama ya, di media massa. Nah, sedangkan media lama saat ini berlomba-lomba melukiskan jejaknya di media baru dengan cara mencari pengikut dan like sebanyak-banyaknya. Ya, sekarang klik per view ya. Jadi artikel yang judulnya semakin clickbait itu semakin nyebelin ya sekarang ini karena ya mereka mencari klik per view ya, semakin banyak diklik, semakin banyak dibaca, dia akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, media baru berlomba-lomba untuk menjadi viral hingga memiliki dampak di kehidupan sosial sehingga dapat diliput oleh media lama. Jadi ini muter ya teman-teman ya. Jadi media lama bisa diawali dari media lama mungkin gitu ya, menayangkan sebuah berita itu kemudian diliput, dikomentari oleh netizen maha benar itu di media sosial. Nah, karena viral mungkin ya, banyak sekali diperbincangkan di media sosial, kemudian media lama ini meliput ya keviralan komentar netizen di media sosial itu ke berita lagi gitu ya, terus muter aja terus gitu ya, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi ya seperti contoh Belva tadi gitu ya, ketika media memberitakan sesuatu, netizen bersabda gitu ya, sabda netizen itu diliput oleh media gitu ya, kemudian di media memberikan update, oh ternyata ini loh Belva udah mundur dari staf sus, dikomentari lagi di media sosial, dari viralnya lagi di media sosial, diberitakan lagi di media massa, terus ya seperti itu ya. Saat ini tuh skemanya itu saat ini seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dengan isu-isu seputar media sosial dan komunikasi politik? Nah, sepertinya gitu ya saat ini media sosial itu sebagai diibaratkan sebagai tempat khusus gitu ya untuk para masyarakat yang tidak bisa bertemu secara langsung di ruang publik, tidak kenal dengan satu sama lain, itu mereka bisa berdiskusi seputar topik-topik seperti politik ya, kampanye, pemilihan umum, hasil pemilihan umum dan lain sebagainya gitu ya. Siapa sih yang nanti yang akan digadang-gadang gitu ya sebagai pengganti Joko Widodo. Nih kira-kira PDI ini mau mencalonkan siapa? Ini sudah ramai gitu ya diperbincangkan di media sosial. Ada yang mendukung pasangan calon garis keras Ganjar Risma ya. Ada yang bilang seperti itu ya. Itu sudah mulai ada perbincangan gitu ya. Nah, itu di mana perbincangannya? Ada di media sosial ya, karena mereka tidak bisa bertemu di ruang publik, mereka tidak punya dana lebih gitu ya untuk tampil membuat program TV misalnya, ya akhirnya mereka akan berdiskusi dengan orang-orang yang memang mengikuti topik tersebut di media sosial. Nah,
media sosial kemudian dapat digunakan juga sebagai alat untuk membahas politik secara implisit. Nah, bahwa banyak diskusi dapat memiliki relevansi politik dan dimensi politik, bahkan jika mereka tidak dibingkai sebagai diskusi politik. Jadi ya kayaknya kita cuma ngobrolin soal yang lucu-lucu gitu ya, yang kira-kira yang tidak membahas politik, tapi ternyata itu implikasinya ada gitu ya ke politik, dan itu ada sekali gitu ya di media sosial tentang bagaimana kemudian pemerintah tetap melanggengkan budaya mudik gitu ya, walaupun sudah dibilang larangan mudik tanggal 3 sampai 19 Mei. Sebelumnya mudik boleh gitu ya. Itu kan sebenarnya membahas tentang mudik, membahas tentang kebiasaan Lebaran, membahas tentang bahaya COVID-19 gitu ya. Tapi itu secara tidak langsung ya juga membahas tentang iki piye sih pemerintahan Jokowi iki. Itu kan gimana sih pemerintah ini bikin peraturan. Kok melarang mudik di tanggal itu, sebelumnya boleh gitu ya. Kemarin saya baca di Twitter, ada orang itu lagi nunggu di bandara gitu ya, lagi mau masukin bagasi gitu ya, mau check-in. Nah, di depannya dia itu ada bapak-bapak bawa trolinya tuh isinya kayak tinggi gitu loh, teman-teman, kayak tinggi banget, banyak yang numpuk gitu ya di situ. Dia tuh mau masukin bagasi juga. Terus ditanyain sama orang yang nulis Twitter itu, Pak mau mudik ya? Gitu. Terus dia jawab, enggak Pak, cuma mau pulang kampung ini sama anak sama istri. Jadi mudik kan nggak boleh nih ya teman-teman. Pulang kampung boleh ternyata. Dia nggak mudik, nggak salah ya dong. Bilangnya sih pulang kampung. Karena mudik dilarang. Kalau pulang kampung ya boleh, orang yang dilarang cuma mudik ya. Ya itulah gitu ya teman-teman, guyonan-guyonan yang sebenarnya itu implisit gitu ya tentang politik, yang mana itu mempertanyakan kemudian ini piye sih saya bikin aturan gitu ya, membuat aturan ini gimana sih kok bisa chaos gitu ya saat ini ya. Nah, media sosial kemudian menjadi tempat ketiga setelah tempat kerja atau sekolah dan juga rumah, di mana orang-orang dapat bertemu dan menulis seputar masalah umum. Nah, ini tadi ya teman-teman, ketika kita nggak bisa ketemu dengan orang asing gitu ya, kita orangnya introvert, tidak bisa membuka percakapan, kita kan pasti punya komunitas kecil ya. Yang pertama, yang paling kecil adalah ya di rumah ya, keluarga itu sudah menjadi komunitas sosial pertama kita, dan juga sekolah ataupun tempat kerja ya. Kalau teman-teman kan sekolah, kampus gitu ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang gabung di komunitas tertentu, komunitas gereja misalnya dan lain sebagainya. Tapi media sosial ini dibilang sebagai tempat ketiga di mana orang-orang tuh bisa bertemu dan bertemu di secara virtual dan bisa menuliskan segala sesuatu apa yang mereka pikirkan dan bisa saling berbalas gitu ya, membalas komentar ataupun memberikan jawaban dan lain sebagainya. Nah, media sosial sebagai awal mula kelahiran suara-suara dan aktor-aktor baru yang menghasilkan gerakan-gerakan baru. Nah, ini sudah tidak menjadi hal yang asing lagi gitu ya, bahwa yang namanya Black Lives Matter, #BLM gitu ya, ketika George Floyd itu mati ya, dibunuh oleh polisi, gerakan-gerakan BLM, Black Lives Matter ini ya akhirnya muncul ya di media sosial ya, di Twitter, kemudian naik gitu ya, diangkat oleh media massa bahwa di Twitter ini orang-orang sedang menyuarakan nih tentang Black Lives Matter. Nah, ini kemudian media sosial ini menjadi kelahiran suara-suara dan aktor-aktor baru yang akhirnya menghasilkan gerakan-gerakan baru. Nah, media sosial menjadi arena kontestasi melalui kritik dan aktivisme. Ya, ini tadi gitu ya, aktivis-aktivis itu kemudian sekarang bergerilya gitu ya di media sosial untuk menyampaikan agenda-agenda mereka gitu ya. Kritik mereka terhadap ya isu-isu yang memang mereka concern, isu-isu lingkungan hidup misalnya, isu-isu tentang kesetaraan gender misalnya. Nah, ini mereka mulai menggunakan media sosial ya, bergerilya gitu ya di media sosial untuk mengkritik gitu ya segala isu-isu tersebut. Nah, era media baru adalah media kritisisme. Nah, teman-teman juga sudah pasti tahu gitu ya. Tadi seperti kasusnya Belva, bahwa media jejaring sosial ya, media sosial seperti Facebook, Twitter, sekarang ada Instagram, sekarang juga ada TikTok yang ternyata juga aktif gitu ya, digunakan untuk
menyuarakan kritik gitu ya terhadap entah itu perseorangan, lembaga maupun pemerintah, ya telah muncul sebagai situs utama untuk meninggalkan komentar, media diskusi, dan jurnalisme. Semua jenis organisasi kemudian terhubung nih ke jaringan media utama ini, mengintegrasikan organisasi, media lama, dan media sosial dengan cara yang baru. Mana sih ada sekarang gitu ya orang-orang yang nggak punya atau institusi-institusi yang tidak punya media sosial? Pasti ada ya, terutama juga corporate media corporation gitu ya. Trans TV, masa sih nggak punya Instagram ya, Transcorp, masa sih nggak punya Instagram? Nggak usah Trans TV-nya secara besar aja, program-program yang ada di Trans gitu ya, misalnya CNN Indonesia, pasti punya media sosial. Pagi-pagi langsung ambiar, pagi-pagi ambiar, apa sih itu yang pagi-pagi di Trans itu pasti gitu ya, juga punya Instagram. Jadi nggak hanya secara organisasinya saja, tetapi ya konten-konten di dalamnya ini ya punya gitu ya, media sosial gitu ya, menggabungkan organisasi, media lamanya ya, dan juga media sosial. Nah, kehadiran media sosial yang menghadirkan forum untuk bertukar pendapat dan saling mencela satu sama lain, menguatkan argumen dari seorang ahli filosofi dan kritik asal Swedia, namanya Anderberg 2009, yang berkata, everyone is a critic. Kita semua ini akan kritis di topik-topik yang memang kita pahami gitu ya. Kalau saya mungkin kritis di bidang yang pasti akan saya cela adalah film superhero ya, pasti akan saya celah gitu ya. Belakangan ini saya lagi nonton The Falcon and the Winter Soldier series gitu ya. Oh, itu luar biasa. Saya kalau lagi nonton itu agak marah-marah gitu ya. Ya karena saya paham gitu ya dengan topik itu, saya paham dengan isu itu, ya akhirnya ya gemes gitu ya kalau nggak mencela gitu ya. Teman-teman juga mungkin akan mencela di topik yang lain gitu ya, misalnya tentang K-pop misalnya, tentang idolanya misalnya yang sedang dibully gitu ya, misalnya oleh netizen sana gitu ya, dengan anti fansnya, teman-teman membela gitu ya. Nah itulah gitu ya teman-teman. Nah, semua orang itu adalah kritikus ya di bidangnya, dalam tanda kutip di bidangnya gitu ya. Nah, pada masa kejayaan media digital dan media sosial ini, para pengguna media sosial juga dapat disebut sebagai produser dan pembuat konten. Nah, jadi nggak perlu kuliah ilmu komunikasi, Kak Bu, kalau harus mau jadi produser. Kemarin di di camping jurusan, mungkin teman-teman yang nggak jadi panitia ya udah dijelaskan juga gitu ya, semua bisa jadi produser, tapi ya mau seperti apa kamu gitu ya, yang punya etika atau yang nggak punya etika. Nah, karena menjadi produser yang beretika, etis, itu ya semua orang belum tentu bisa gitu ya. Semua orang bisa jadi produser, tapi konten yang seperti apa sih yang dinikmati gitu ya, konten yang seperti apa sih yang punya kelebihan, yang punya nilai tambah di mata netizen, apakah hanya yang kontroversial saja. Nah, ini kan selalu kita bahas gitu ya di semua mata kuliah di Vkom. Nah, hal ini gitu ya kemudian membuat media massa semakin dimudahkan gitu ya, karena kadang mereka yang join di Net TV, mereka yang join di Trans, mereka yang join di MNC Media, nggak dapat ide mau bikin atau mau meliput apa, mau mencari berita apa, mereka nggak perlu turun lapangan, mereka tinggal buka aja sosial media gitu ya. Lagi ada berita apa sih yang lagi viral gitu, lagi ada sosok siapa sih, orang siapa sih yang jadi public enemy nih gitu ya. Apalagi ini ya, tayangan-tayangan konten-konten entertainment gitu ya, sekarang gampang banget gitu ya, cuman bermodal Instagramnya artis, mereka sudah bisa bikin artikel gitu ya. Simak foto-foto liburan dari Mama Giselle. Udah gampang kan, tinggal dia scrolling Instagram, capture sini, capture situ, komentarin bajunya, komentarin captionnya, gitu aja ya, udah jadi berita. Nah, karena apa ya? Karena pemilik atau pengguna media itu sendiri ya sebagai produser gitu ya, sebagai pembuat dari konten yang sudah diunggah gitu ya di akun media sosialnya. Ini ada UKM teater Gemintang di waiting room, ini siapa ya? Ada yang merasa mengenal? Saya tidak berani accept karena saya tidak paham orangnya siapa.
Bentar, saya chatnya dulu. INTM. Oh iya. Yes. Bentar, saya chat dulu ya yang ada di waiting room ini. Oke. Oh, ini teman-teman mungkin ingat ya berita ini. Nah, di mana sebanyak 575 anggota DPR ini mau didulukan. Waktu itu ya lagi hangat-hangatnya pemerintah itu lagi mencari rapid test ya untuk coronavirus. Waktu itu kita belum punya alatnya, belum punya ketersediaan bahan bakunya untuk membuat tes rapid test gitu ya untuk ngecek apakah kita atau orang ini itu terjangkit virus corona. Nah, ini sebanyak 575 orang anggota DPR ini minta untuk diprioritaskan ya, nggak cuma anggota DPR aja tapi keluarganya juga ya, mau didulukan gitu ya untuk ikut tes rapid untuk mengetahui tentang virus corona, apakah dirinya terjangkit virus corona atau tidak. Padahal sebenarnya ya yang diperintahkan oleh Jokowi adalah yang didahulukan untuk menerima rapid test itu adalah dokter dan juga tenaga medis. Wah, ini gitu ya. Dulu jadi makanannya netizen ya berita ini ya, sangat-sangat disoroti gitu ya. Ih, gila loh, ini aja dokter sama tenaga medis saja kesulitan gitu ya, yang setiap hari, setiap saat, setiap detik gitu ya melihat menemui pasien COVID yang juga terpapar gitu ya, punya kemungkinan untuk terpapar, malah situ yang mau minta di rapid gitu ya. Nah, ini rame banget gitu ya waktu itu netizen bersuara, tapi toh juga ya namanya juga anggota DPR ya sudah bebal gitu ya di nyinyirin sama netizen. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita semua ini adalah kritikus ya, kita semua ini adalah kritikus, kita semua ini adalah orang-orang atau oknum-oknum produser yang juga bisa menciptakan kritik ya, baik itu untuk satu orang, satu pihak saja, satu lembaga ataupun pemerintah gitu ya, institusi pemerintah. Nah, kemudian apa sih sebenarnya media kritisisme itu gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 dimensi dari kritik. Ini diungkapkan oleh Svensson, ini juga orang Swedia ya, di tahun 2015 kemarin. Jadi ketika ada nih gitu ya konten kritik dalam sebuah media, itu ternyata ada 3 dimensi. Yang pertama adalah niat ya. Ketika orang mengupload, ketika suatu institusi itu tweet ya, memposting ya sebuah kritik, ya itu yang pertama dilihat itu adalah niatnya dulu, niat dari sebuah kritik dalam penyampaian kritiknya, bagaimana niatan mereka. Oke, ini kok ada ya lagi di jalan nih kayaknya, Feren nih ya lagi di jalan ya. Oke, jadi sebenarnya yang pertama adalah niatnya dulu gitu ya, dari sebuah kritik, dan bagaimana cara dia menyampaikan kritik tersebut, apakah dengan komunikatif, apakah strategis, ataupun hanya sebagai instrumen saja gitu ya untuk pelengkap artikel, ataupun ya hanya asal lewat aja gitu ya. Jadi yang pertama, kalau teman-teman besok gitu ya menganalisis sebuah kritik gitu ya di media sosial maupun di media elektronik gitu ya, di artikel online, nah niatnya dulu, apakah sebuah kritik itu memang disampaikan untuk mengkritik gitu ya. Kemudian caranya seperti apa? Apakah dia hanya asal ngejek, pemerintah nggak bener, ngurus nentuin hal mudik, udah selesai gitu aja. Ya dia hanya instrumen aja, dia nggak komunikatif karena ya nggak ada gitu ya. Kemudian kenapa kok kamu beralasan seperti itu gitu ya, apalagi strategis, nggak ada solusinya ya, kritik doang, nggak ada solusinya, alasan pun nggak ada gitu ya, cuman pemerintah cemen gitu ya, udah gitu doang ya. Apa nih Presiden Jokowi cemen, selesai ya. Kenapa
apa gitu, alasannya kenapa gitu ya, kamu ngasih tahu itu gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu alasannya, terus solusinya gimana, itu strategis gitu ya. Nah, itu pertama niat. Yang kedua, apa yang dikritik? Ya, objek dari kritik itu apa misalnya? Oke, misalnya ada teknologi baru. Tadi misalnya Belva ya. Belva itu yang dikritik oleh netizen adalah kenapa kok harus ruang guru? Gitu ya. Kenapa kok harus teknologinya ruang guru? Gitu. Padahal Belva sendiri juga sudah menjadi staf sus. Nggak adakah teknologi yang lain? Ya misalnya. Ataupun organisasi, tadi DPR, ya. Apaan DPR minta dites duluan? Itu loh medis sama dokter loh. Ketemu sama pasien terus tiap hari gitu ya, lebih berbahaya. Tapi kenapa yang minta di rapid mereka duluan gitu ya, organisasi. Atau bentuk budaya tertentu. Babi ngepet, ya. Babi ngepet tuh budaya loh, teman-teman. Ya masih ada ternyata gitu ya, oknum-oknum yang masih percaya. Sindirannya tuh adalah gini, kemarin COVID dibilang hoax. Sekarang babi ngepet dipercaya. Well, gitu ya, itu adalah bentuk budaya gitu ya, masyarakat-masyarakat yang masih berpikir primitif, tingkat pendidikan yang rendah, itu akhirnya membuat budaya-budaya yang tidak jelas penjelasan ilmiahnya, tidak ada penjelasan ilmiahnya itu ya dipercaya gitu ya. Nah itulah gitu ya, objek kritiknya itu apa ya, silakan teman-teman cari gitu ya. Kemudian nah bagaimana proses komunikasinya, melalui teks atau adalah aksi langsung nih dari para aktor yang berhubungan langsung dengan isu yang dikritik. Jadi setelah melakukan kritik, kira-kira apa nih kemudian konfirmasinya ya, langsung dijawabkah gitu ya oleh objek dari kritik itu gitu ya. Jadi misalnya teman-teman kalau di Twitter itu, teman-teman kalau misalnya mengkritik gitu ya, aduh PDAM ini PLN ini dikit-dikit mati lampu, dikit-dikit mati lampu, langsung dijawab oleh kalau kita mention PLN-nya ya, langsung dijawab oleh admin PLN-nya. Bisa diberitahukan mati lampunya di kecamatan apa, kabupaten apa, alamatnya mana gitu ya. Dia langsung menjawab gitu ya. Jadi apakah secara langsung dijawab atau mungkin ketika sudah ada polemik gitu ya, sudah ada netizen yang membicarakan, terus si aktornya itu atau si objek kritiknya itu langsung memberikan konferensi pers misalnya. Langsung menjelaskan ini loh sebenarnya duduk perkaranya. Jadi Belva itu sebenarnya jadi staf sus itu tidak ada kepentingan untuk minta ruang guru dijadikan salah satu program di Kartu Prakerja. Jadi langsung ada tanggapan langsung gitu ya. Jadi memang aktor yang berhubungan dengan objek dari kritik itu sendiri. Jadi 3 dimensi dari Swensen itu menjabarkan bagaimana kritik itu bisa muncul. Ya, awal mulanya tuh seperti apa, ya, kenapa kok kritik itu tiba-tiba muncul, dan bagaimana kemudian kritik itu tadi dirumuskan dan diekspresikan oleh netizen tadi, ya, melalui teks atau melalui tindakan, dan bagaimana para pelaku merasa terhubung dengan ekspresi dan proses produksi kritik yang sudah mereka sampaikan, gitu ya, yang sudah disampaikan oleh pemilik kritik, gitu ya. Jadi apakah objek dari kritik itu kemudian menyadari bahwa dirinya itu dikritik dan gimana tanggapan mereka gitu ya setelah mereka dikritik. Nah itu juga dijelaskan gitu ya di nomor 3 itu tadi gitu ya. Yang pertama adalah niat yang nulis, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, melalui teks kah, apakah dia hanya kesal ya, hanya menyampaikan kekesalan saja, ataupun dia komunikatif menyampaikan dia kesal karena apa sih, atau secara strategis gitu ya. Oh, solusinya harusnya seperti ini gitu. Mereka menyebutkan mencarikan solusinya. Kemudian yang kedua adalah objek dari kritik, siapa sih yang dikritik? Ya, bisa organisasi, teknologi, perseorangan, budaya tertentu, gitu ya. Hubungan antara dua pihak misalnya itu juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah ya proses komunikasi dari aktor yang berhubungan dengan kritik ini gimana membalasnya gitu ya. Apakah juga sama melalui teks ya, misalnya tweet dibalas tweet, Instagram komentar dibalas komentar, atau misalnya dari komentar kemudian dibalas video konfirmasi misalnya. Itu juga bisa. Kayak misalnya Ibu Wati itu ya yang jadi kontroversi itu yang di kampung ada babi ngepetnya itu. Dia kan kontroversi setelah videonya dia direkam gitu ya, direkam
dia nyinyir gitu ya, itu saya lihat, sudah saya amati, nggak pernah keluar rumah tapi kaya gitu ya, rame gitu ya netizen menghujat. Kemudian dia memberikan apa? Memberikan konfirmasi melalui video. Dia bilang, saya minta maaf ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, walaupun sebenarnya dia agak gaje juga gitu ya permintaan maafnya, tapi dia sudah minta maaf gitu ya untuk perbuatannya. Ya dia melakukannya melalui video gitu ya untuk penyampaian itu tadi, karena dia merupakan objek dari kritik itu tadi ya gitu. Jadi ini adalah media criticism dari Svensson 2015. Nah, kemudian bagaimana nih media criticism sebagai sebuah proses itu sendiri, hubungan dari hubungan pertanggungjawaban dan status sosial. Jadi media criticism ini sampai di titik di mana pelaku atau aktor itu sendiri itu kan mengkonfirmasi gitu ya setelah dia dikritik. Ya, kemudian bagaimana nih gitu ya peneliti melihat media criticism ini sebagai proses. Nah, beberapa peneliti media ini banyak melakukan penelitian kritik media sebagai bentuk dari proses pertanggungjawaban individu atau organisasi terhadap khalayaknya. Jadi tadi ya, ketika media itu harusnya menjadi watchdog, gitu ya, pengawas dari perseorangan atau lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, ternyata media ini juga digunakan sebagai proses pertanggungjawaban individu atau organisasi terhadap khalayaknya. Jadi ketika seseorang sudah diliput media, ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ada di media itu. Gitu ya, nggak boleh bohong ya. Kenapa kok unsur pertama itu adalah nggak boleh bohong gitu ya, harus transparan gitu ya, yaitu karena bentuk pertanggungjawaban dia kepada khalayaknya yang menonton. Nah, kritik dipandang sebagai hasil dari proses akuntabilitas dari individu atau organisasi yang mana disalurkan ke berbagai jenis medium cetak seperti surat membaca, medium elektronik seperti telewicara di televisi, atau medium online seperti media sosial. Nah, kritik ya kemudian yang disampaikan oleh khalayak ke baik itu individu yang sudah ditayangkan di media ataupun organisasi gitu ya yang kebijakannya sudah diangkat di media ini kemudian bisa disalurkan melalui media yang sama gitu ya, medium yang sama, yaitu misalnya kalau medium cetak dulu tuh ada surat membaca gitu ya, ada kolom opini itu ya, itu juga menjadi medium khalayak untuk menuliskan kritiknya gitu terhadap baik itu individu, baik itu lembaga, baik itu pemerintahan gitu ya, ataupun kondisi budaya tertentu. Kalau medium elektronik itu ada, kalau di Metro itu sekarang namanya apa ya? Lupa saya. Jadi di jam 9 atau jam 10 itu ada si program di mana penyiarnya itu menayangkan satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan, kemudian dia akan menerima telepon gitu ya dari khalayaknya atau penonton untuk menyampaikan pendapatnya nih tentang kasus itu gitu ya. Kalau di Surabaya, Radio SS Suara Surabaya itu juga menjadi sarana gitu ya untuk khalayak memberikan masukan, khalayak memberikan kritik terhadap apa yang mereka temui gitu ya di sekitar mereka, ataupun ya isu yang dilemparkan oleh penyiar gitu ya. Nah, kalau di medium online ya media sosial lah gitu ya yang bekerja. Kalau sekarang semua berita berita online itu pasti ada kolom komennya ya, memang dibuka kolom komentarnya ya, disitulah gitu ya tempat khalayak yang bisa yang mau untuk mengkritik gitu ya tentang berita tersebut, baik itu tentang perseorangannya ataupun kasusnya ataupun tentang tulisan dari media itu. Ini media apa sih kok begini aja dijadikan berita, itu ya juga bisa gitu ya. Jadi kolom komentar tidak hanya mengkritik yang diberitakan, tetapi juga bisa mengkritik jurnalisnya gitu ya. Nyinyirin jurnalisnya itu juga bisa, karena ya memang kualitas tulisan jurnalistik sekarang ya di media online itu sangat-sangat clickbait gitu ya, dan kadang-kadang itu hanya berisi sekitar beberapa baris saja itu pun sudah menjadi berita gitu ya, itu juga menjadi bahan kritik gitu ya dari khalayak media tersebut. Oke. Nah, di masa depan akan seperti apa ya? Pasti pemerintah akan bekerja sesuai aspirasi rakyat. Harusnya sih seperti ini ya, teman-teman. Namanya juga negara demokrasi ya dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Pemerintah itu ya bekerja harusnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat.
gitu ya, rakyat semua tanpa terkecuali gitu ya, dari golongan apapun, dari ras apapun, suku apapun, agama apapun gitu ya. Dan akan semakin berkurangnya aksi turun ke jalan karena penyampaian aspirasi bisa dilakukan via digital. Nah, ini kita nggak tahu nih ya, generasi Z ya, generasi Z, generasi teman-teman nih, kira-kira akan masih mau untuk turun ke jalan apa enggak? Apalagi sekarang nih teman-teman lihat keluar ya, panasnya kayak gini ya. Akankah kalian turun ke jalan? Ya, karena ya kemudahan itu tadi gitu ya, penyampaian aspirasi sekarang sudah bisa di media sosial. Kalau viral di media sosial bisa jadi loh gitu ya, pemerintah istilahnya mendengarkan kalian, istilahnya pemerintah mau gitu ya, untuk mengganti kebijakannya, kita mempertimbangkan untuk mengganti kebijakannya. Semakin mudah ya akhirnya. Jadi sudah berkurang nih aksi-aksi turun ke jalan, aksi demonstrasi gitu ya di jalan-jalan. Semakin banyak juga masyarakat yang melek media atau terliterasi media, sehingga media sosial yang mereka miliki tidak untuk ajang pamer lagi nih, tapi juga untuk bentuk apresiasi dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Ya, well, media sosial sekarang ya masih banyak gitu ya digunakan untuk oh aku lagi makan di sini, oh aku lagi liburan di sini, oh tempat ini kece deh. Oh, beli di lapak ini dong, ini harganya murah, nggak kaleng-kaleng kualitasnya gitu ya. Hanya untuk ajang menunjukkan kegiatan kita, kegiatan berbelanja kita, kehidupan kita sehari-hari, dengan siapa kita makan, dengan siapa kita bekerja ya. Cuman itu aja gitu. Padahal sebenarnya gitu ya, kita yang melek media ini ya, teman-teman yang sudah melek media, sudah terliterasi media ini ternyata juga bisa memanfaatkan media sosial kalian untuk apresiasi, nggak hanya kritik ya, apresiasi dan penyampaian aspirasi juga kepada pemerintah. Banyak juga ke depannya. Nah, saya juga harap nih teman-teman di tahun 2019 ini mungkin sudah mulai berpikir ya, nanti saya skripsi mau nulis apa ya. Salah satu yang teman-teman bisa amati gitu ya, fenomena yang sekarang banyak dilakukan adalah ya fenomena netizen Indonesia gitu ya, di berbagai isu. Nah, ini teman-teman harapannya bisa mengangkat penelitian tentang perilaku politik warga negara di media sosial. Ini juga teman-teman bisa angkat gitu ya, nanti mungkin teman-teman Presiden Jokowi ini kan angkat 2019 ya. 2019 kalian lulus 2024. Mungkin teman-teman juga bisa melihat gitu ya, nanti ketika teman-teman sudah proposal skripsi, teman-teman bisa melihat nih peralihan kekuasaan ya dari Joko Widodo ini nanti kira-kira akan diteruskan oleh siapa ya, kira-kira netizen ini pendapatnya apa nih gitu ya, ramalan netizen tentang pengganti sosok Jokowi ini siapa ya kira-kira. Nah, ini teman-teman bisa angkat gitu ya di nanti proposal skripsi teman-teman. Harapan saya nih seperti itu. Jadi besok kalau teman-teman banyak nih yang meneliti komunikasi politik, mungkin bisa jadi anak saya, bisa jadi anak bimbingan saya gitu. Tapi saya nggak tahu kalau nanti ke 50-50-nya ini pada neliti politik ya saya nggak bisa pegang dong, harus dibagi sama dosen lain ya. Tapi untuk komunikasi politik, komunikasi antar budaya, pop culture gitu ya, kebanyakan besok akan saya yang pegang gitu ya. Jadi harapannya saya juga teman-teman banyak mengambil studi kasus yang memang nyata dan juga bisa dikaitkan di materi-materi saya gitu ya selama di kelas komunikasi politik. Nah, materi saya sudah sampai situ. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang tugas SA2. Teman-teman sudah punya kelompok, yang belum punya kelompok, yuk kayaknya yang kelas B ya. Yang kelas B kayaknya kurang 2 kelompok yang belum menuliskan. Masih sampai kelompok 6 aja, kelompok 7 sama 8-nya masih kosong. Ayo, siapa yang belum dapat kelompok bisa mengisi kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, untuk kelas A kayaknya sudah lengkap deh semuanya. Oke. Untuk SA2, nanti silakan teman-teman bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, teman-teman silakan mencari tanggapan masyarakat Indonesia tentang vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Jadi, kita kan sekarang sudah memasuki tahap 2 ya, tahap 2 vaksin, di mana tahap 1 kemarin sudah selesai adalah vaksin untuk tenaga medis. Ya, tenaga medis dan lansia itu juga sudah dilaksanakan ya. Nah, sekarang pemerintah sudah masuk tahap 2. Tahap 2 ini adalah vaksin untuk tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan para pekerja publik
Ya, jadi kayak Gojek itu kan publik ya, jadi berjalan dengan transportasi publik juga. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan ya dosen, guru, laboran, gitu, Pak Roland, Pak Ari itu kan laboran. Nah itu sudah sedang di tahap ini gitu ya, guru-guru K-12 ya, TK, SD, SMP, SMA, saya dosen gitu ya, itu juga sudah mendapatkan vaksin pertama. Kalau vaksin kedua nanti saya jadwalnya tanggal 21 Mei. Nah, silakan teman-teman cari tahu nih ya pemberitaan tentang vaksin COVID-19 di netizen Indonesia nih ya. Nah, kelompok kelas A, yuk jangan sampai kebalik ya. Yuk, kelas A, silakan teman-teman mencari tanggapan tentang COVID-19 ini, vaksin COVID-19 ini di media sosial. Jadi silakan teman-teman mencari postingan-postingan, baik itu di misalnya akun resmi berita-berita lokal gitu ya, IDN Times atau akun-akunnya siapa namanya, Dokter Tirta, Dokter Tirta misalnya, terus influencer gitu ya. Kira-kira gimana sih tanggapan netizen tentang vaksin COVID? Boleh di Instagram, boleh di Twitter, ataupun ada di YouTube juga boleh gitu ya. Jadi gimana sih tanggapan netizen ini tentang vaksin COVID-19 ini gitu ya. Bu, vaksinnya boleh yang mana aja kan? Boleh yang tentang vaksin AstraZeneca boleh, tentang Sinovac juga boleh gitu ya. Pokoknya proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia gitu ya. Nah, sedangkan kelompok-kelompok yang ada di kelas B, semua kelompok di kelas B, silakan mencari tanggapan masyarakat di kolom komentar portal berita online. Jadi silakan teman-teman cari gitu ya, di detik.com, kompas.com, Tribun News, Tirto.id, dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada kolom komentar ya. Silakan teman-teman cari berita tentang vaksinasi COVID-19. Nah, silakan tanyakan nih, cari di kolom komentar nih ya, kira-kira netizen itu apa sih komentar mereka tentang berita tersebut, berita tentang vaksin tersebut. Nah, apa kemudian yang dilihat dari tanggapan mereka? Silakan teman-teman analisis ya, dari semua yang sudah teman-teman cari gitu ya. Kira-kira 3 dimensi kritiknya itu di mananya gitu ya. Jadi objek yang ditanggapi itu siapa? Ya tadi ya, yang dikritik itu siapa sih? Ya, satu objek ya, bisa fenomena, bisa kebijakan tentang vaksinasinya ya, fenomena vaksinnya boleh ya. Terus kebijakan vaksin itu kenapa sih kok harus batch tahap 1 tuh kok harus tenaga medis dan dosen, nggak bisa DPR aja, atau nggak bisa mahasiswa aja gitu misalnya. Jadi kebijakannya, atau organisasinya. Organisasi ini siapa? Kementerian Kesehatan misalnya. Ya, Kementerian Kesehatan ini kenapa sih gitu ya kok menetapkan seperti ini gitu ya. Atau kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hal vaksin gitu ya. Ataupun kronologis dari objek yang ditanggapi. Jadi misalnya ada kejadian apa nih ketika vaksin, ada orang-orang yang nggak mau nih untuk divaksin karena katanya vaksin itu mengandung babi atau haram ya, kronologisnya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa amati gitu ya. Jadi satu objek saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memilih tentang kebijakannya, ya silakan cari tanggapan-tanggapan yang berkaitan dengan kebijakannya gitu ya. Kalau tentang organisasinya gitu ya, tentang Kementerian Kesehatan misalnya, ya cari berita-berita yang tentang Kementerian Kesehatan tapi yang berhubungan dengan vaksin gitu ya. Nah, kemudian teman-teman amati kira-kira niat yang memberikan komentar itu apa sih gitu ya. Apakah mereka public figure, apakah mereka ahli, apakah mereka orang awam. Karena bisa jadi gitu ya, kalau di media sosial itu kan akun-akun yang verified, yang centang biru gitu kan, itu juga suka ya memberi tanggapan. Nah, mereka ini siapa sih gitu ya. Silakan. Kemudian yang terakhir adalah proses komunikasi. Apakah kemudian objek yang dikritisi itu tadi memberikan konfirmasi gitu ya, media yang digunakan untuk menyampaikan tanggapan objek tentang tanggapan dari masyarakat dan solusi. Jadi kira-kira setelah dikomentari oleh netizen itu kira-kira objek dari kritik itu apakah memberikan konfirmasi, klarifikasi gitu ya tentang kritik tersebut. Nah, silakan teman-teman jelaskan. Nah, kemudian terakhir silakan berikan kesimpulan dan dari temuan kelompok kalian gitu ya. Nah,
ini dibuat dalam bentuk PPT ya teman-teman. PPT bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva juga bisa. Nah, silakan teman-teman hadir di jadwal presentasi kalian. Setiap kelompok harus semua anggota kelompok wajib hadir pada saat presentasi dan harus mendapat giliran untuk presentasi. Jadi saya nggak mau yang presentasi cuma 2 orang, padahal satu kelompok isinya 5 orang. Ya. Nah, silakan teman-teman boleh saat presentasi, teman-teman presentasi langsung menggunakan media PPT-nya atau menggunakan Canva atau teman-teman langsung bikin vlog. Ya, itu juga boleh. Yang akan share screen siapa? Yang akan share screen adalah anggota kelompok yang presentasi. Nah, kalau teman-teman besok presentasi dengan media vlog, ketika giliran presentasi tinggal share screen video. Ya, jadi tinggal ngeplay aja video tersebut, nggak perlu teman-teman presentasi lagi. Kemudian durasi presentasi tiap kelompok adalah 10 menit maksimal. Kemudian tanya jawab maksimal 10 menit. Nah, maksimal 2 penanya per kelompok. Nah, semua mahasiswa wajib membuat rangkuman materi dari setiap kelompok yang maju dan diunggah ke e-learn sebagai syarat mendapatkan presensi. Jadi saya nggak akan presensi menggunakan QR code ataupun manggil satu-satu. Silakan teman-teman hadir dan membuat rangkuman materi yang sudah dijelaskan oleh semua kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok teman-teman jelaskan. Jelaskannya gimana, Bu? Jelaskannya ya sesuai dengan dimensi kritiknya Swensen ini, gitu ya. Jadi semua kelompok teman-teman yang hadir di situ silakan membuat review gitu ya dari semua kelompok yang presentasi. Loh Bu, kalau saya presentasi hari itu saya juga membuat review dari kelompok saya, nggak perlu. Jadi kalau kalian maju hari itu, reviewnya adalah review kelompok yang lain ya, kelompok kalian nggak usah direview. Itu adalah syarat untuk presensi. Ada pertanyaan dulu untuk SAA 2, silakan. Bu, mau tanya, Bu. Ulu, satu-satu. Juan dulu. Itu berarti kan kayak komentar-komentar masyarakat di Instagram di screenshot ya? Iya, tapi kan nggak cuma di screenshot doang, kalian analisis. Oh, terus ditaruh di Canva gitu? Ya, dijelaskan. Oke. Ya, yang cewek siapa nih tadi? Ada lagi? Kasep, Bu. Oh, Kasep, Yus. Silakan. Berarti kalau saya simpulkan ini tuh kayak kronologisnya diceritakan, terus habis itu tanggapan dari ini kan ada 3 ya Bu. Ini benar-benar semuanya harus atau cuma salah satu saja? Semua 3 dimensi ini kalian analisis. Oh bukan Bu, maksudnya yang public figure, ahli dan masyarakat awam itu loh Bu. Kita pilih salah satu atau? Ya kalian kan tidak hanya akan yang kalian analisis kan nggak cuma satu komentar aja nih ya kan ya tadi kalian pilihin gitu ya mana adakah yang public figure, adakah yang ahli atau semuanya masyarakat awam. Jadi kalian analisis kan jenis ini kan jenis netizen itu kan ada 3, apakah memang dia verified ya public figure, memang ahli juga bisa gitu ya, ataupun kalau nggak verified ya mungkin hanya masyarakat awam gitu ya. Jadi ini saya contohkan jenis-jenis netizen. Kalau memang ada semua bagus, tapi kalau hanya masyarakat awam saja atau public figure atau ahlinya nggak ada atau hanya public figure saja ya nggak apa-apa gitu ya. Oke Bu. Terus dikasih kira-kira tanggapan pemerintah atas hal itu apa gitu ya Bu ya? Betul. Jadi timbal baliknya seperti apa gitu ya. Klarifikasinya apakah disampaikan dengan media yang sama atau menggunakan media yang lain gitu ya. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, Kasep. Yes, Christine, silakan. Bu, saya mau tanya, ini minimal berapa komentar ya, Bu, untuk yang tugasnya ini? Oke, saya tidak akan memberikan minimalnya berapa, karena at the end, kalian sudah harus memberikan kesimpulan. Jadi kalau misalnya kalian bisa membuat simpulan secara menyeluruh dari semua komentar, ya bagus gitu ya. Apalagi kalian sudah bisa menjelaskan juga tentang bagaimana kemudian klarifikasi gitu ya dari orang yang dikritik ini atas kritikan yang masuk gitu ya ke mereka gitu ya. Itu terserah kalian. Tapi kalau cuma satu doang, apakah itu representatif gitu ya kan? Kalau penelitian kuantitatif itu kan semakin banyak semakin bagus gitu ya, menunjukkan bahwa oh ya ini memang hampir semua bilang bahwa orang ini bermasalah gitu kan, akhirnya sampai dia
berubah akhirnya dia sampai berverifikasi ini kan karena banyak sekali nih orang yang mengkritik, memberikan komentar. Nah kalau misalnya kalian cuma ngambil satu gitu doang kan ya nggak representatif gitu ya. Jadi silakan, saya persilakan ke teman-teman sampai di titik mana gitu ya kira-kira komentar ini benar-benar merepresentasikan bahwa ini urgent nih, masalah ini nih rame nih diperbincangkan gitu ya. Silakan teman-teman nanti sesuaikan gitu ya Christine ya. Bu, terus kalau yang misalnya ngambil tanggapan dari YouTube, itu kita sertain videonya, tak Bu? Kasih linknya aja, nanti kan kalian bisa play kan ketika presentasi. Oke. Makasih, Bu. Oke, di YouTube juga ada kolom komentar kan, kalau mau screenshot kolom komentarnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti, misalnya klarifikasinya menggunakan video, nah itu teman-teman juga bisa kan, sertakan link, nanti teman-teman bisa play ketika presentasi. Ada lagi? Silakan. Andre, Bu. Silakan Andre. Kalau misalnya kayak dari kalau YouTube gitu kan diisiin linknya tuh. Kalau misalnya kayak dari Instagram, Twitter apa perlu dikasih link source-nya gitu? Boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman untuk menunjukkan itu ketika presentasi gitu ya. Karena kan nanti kan teman-teman bisa langsung share screen, ini loh postingannya masih ada. Atau ada beberapa kasus kan beberapa postingan yang kontroversial tuh sudah dihapus. Jadi kan cuma tinggal kayak screenshotnya orang-orang. Nah, itu ditampilkan screenshotnya aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau menunjukkan ini loh postingannya masih ada, kalian bisa cek di akunnya ini gitu. Itu juga nggak apa-apa. Terus lagi satu Bu, kalau misalnya ada rubriknya nggak, rubrik penilaiannya? Rubrik ada di di silabus saya. Oke, nah saya bukakan dulu. Komunikasi politik. Oke, thank you sudah diingatkan. Tapi sebenarnya ini sudah ada di silabus saya, jadi tidak berubah teman-teman, jangan khawatir. Itulah kenapa saya memberikan silabus di awal, karena semuanya sudah ada di situ. Oke, yes, ini ya teman-teman, silabus saya. Aha, ini dia. Rubrik penilaian, hadir atau tidak di presentasi. Kalau nggak presentasi ya juga tak kasih 0 sampai 54. Ya. Kemudian mahasiswa presentasi namun tidak sesuai topik. Ya. Kemudian kalau benar-benar nggak sesuai topik, ya auto 55 atau 69 sampai 69 ya. Nah, yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengelaborasikan, bisa menganalisis teorinya. Ya, mahasiswa presentasi namun hanya menjelaskan 50% dari teori yang ditentukan. Ya, teman-teman harus bisa nih menjelaskan tentang dimensi kritik dari Svensson ini gitu ya. Dari fenomena yang sudah teman-teman angkat. Kemudian yang bagus ya pasti teman-teman secara secara lengkap, secara jelas dengan kesimpulan di akhir gitu ya, yang merepresentasikan temuan kalian ya teman-teman auto 80 sampai 100, A- sampai 100. Ya, ada di silabus saya juga masih ada di e-learn, nggak hilang kemana-mana. Silakan teman-teman bisa baca. Ada lagi yang bertanyakan? Nggak ada? Bener nih. Saya nggak terima pertanyaan via private chat. Silakan teman-teman tanyakan via grup ya. Kita sudah punya grup kelas. Silakan teman-teman bisa tanya di grup kelas. Bu, untuk format nge-resume gimana? Tunggu di e-learn ya. Belum saya buat. Tapi kalau teman-teman sudah ikut kelas saya yang International Communication semester lalu, kurang lebih sama sih kayak gitu. Jadi teman-teman membuat kelompok 1. Oke, kasusnya tentang ini. Dimensi kritiknya 1, niatnya objeknya ini, niatnya ini, klarifikasinya apa, kesimpulannya apa. Nanti kelompok 2. Oke, mengangkat topik ini, dimensi kritiknya apa. Jadi hampir sama sih kayak kemarin International Communication. Oke, kalau nggak ada, teman-teman, saya mau mengingatkan deadline dan juga jadwal presentasi ya. Oke, teman-teman, kita akan libur di tanggal 10. Jadi Senin minggu depan tidak ada kelas ya. Teman-teman libur 1 minggu karena hari raya Lebaran. Silakan teman-teman gunakan waktu sebaik-baiknya, mau mengerjakan tugas saya juga boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu ya, karena teman-teman libur. Tapi di tanggal 17 Mei atau pertemuan ke-13, teman-teman wajib mengumpulkan PPT kelompok via e-learn. Formatnya PDF ya, yang mengumpulkan adalah perwakilan kelompok.
di tanggal 17 Mei tidak ada kelas. Enak toh? Jadi hari Senin tanggal 17 Mei, minggu ke-13, saya akan gunakan pengumpulan PPT ini untuk presensi. Ya, jadi kalau kelompoknya yang bertugas ngumpulin telat, ya sudah wassalam. Satu kelompok saya anggap tidak masuk. Jadi tolong perwakilan kelompok yang didapuk atau diminta untuk mengupload tugas SAA 2 tanggal 17 Mei jangan sampai terlambat. Ya, karena tidak ada kelas, nggak ada kelas, jadi kita nggak akan ketemu. Kita akan ketemu di tanggal 24 Mei, di minggu ke-14, kita akan mendengarkan presentasi dari kelas A, presentasi dari kelas A. Ya, kelas A akan menjelaskan tentang apa ini, berarti kelas A akan mencari kasus-kasus tanggapan masyarakat di media sosial ya tentang COVID-19, vaksin COVID-19. Ya, dan saya juga akan menjelaskan tentang UAS. Akan saya jelaskan tentang UAS ya. Semua mahasiswa membuat resume sebagai syarat presensi. Resume ditulis tangan, nggak boleh diketik ya, ditulis tangan, difoto, kemudian diupload ke e-learn. Zoom kelas startnya 7.30 ya, karena kita presentasi nggak cukup kalau saya mulai jam 8.20, jadi mulainya adalah 7.30 ya. Kemudian di minggu ke-15 sama, kita akan mendengarkan presentasi dari kelas B. Zoom-nya kelas start jam 7.30. Semua mahasiswa membuat resume sebagai syarat presensi juga ya. Nah, tanggal 7 Juni, minggu ke-16 adalah minggu UAS. Teman-teman silakan mengumpulkan UAS dan saya akan meminta teman-teman mengisi peer review. Bagaimana kinerja kelompok anggota kelompok kalian ya sebagai syarat presensi UAS. Nah, UAS-nya yang mengumpulkan perwakilan kelompok saja. Ya. Selamat Lebaran ya, kita nggak ketemu minggu depan, jadi saya mau mengucapkan ya terlalu early tapi better early gitu ya, jadi supaya teman-teman juga bisa liburan. Silakan teman-teman menikmati libur Lebaran. Saya mau ucapkan selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Oke, Marda, silakan Marda, ada yang bertanyakan? Misi Bu Amanda mau tanya, ini kan berarti untuk reviewnya kita perlu review presentasi anak kelas B juga atau kelas A review anak kelas A, anak B kelas B, kelas B? Semuanya. Atau gimana Bu? Semua. Jadi A dan B kita review semua ya Bu? Betul sekali. Jadi kalau teman-teman kelas A di tanggal 24 Mei kan presentasi, ya kalian juga ke review kelompok lain. Jadi kelompokmu saja yang tidak perlu direview. Ya, jadi yang kalian tulis itu nggak perlu kelompok kalian ya. Kelas B ya harus mereview semuanya karena kan kelompoknya kan semua kelas A ya yang presentasi. Nah, di kelas B minggu depannya ya kelas A harus mereview semuanya karena kan yang presentasi kelompok B, kelas B. Jadi kelas B hanya mereview teman-teman lain, teman-teman satu kelompok kelompoknya nggak perlu direview. Gitu ya. Oke, Bu Amanda, thank you. Oke, yuk kita lihat e-learn, teman-teman. Nah, ini nanti jangan sampai ada bilang, Bu, kok di e-learn nggak ada ya? Semua di e-learn sudah saya setting deadline-nya. Sebentar, saya scroll dulu, scroll. Oke. Yuk, lihat e-learn. Oke. Oke, teman-teman sekarang minggu ke-12 ya, materi juga sudah ada, ya. Kemudian ini adalah jadwal deadline dan presentasi, tadi juga sudah saya sampaikan di PPT ada ya, teman-teman silakan. Nah, ini adalah minggu ke-13, ada pengumpulan SAA, ya, formatnya PDF, perwakilan kelompok saja ya. Deadline-nya kapan? Senin jam 9 pagi. Tanggal 17 Mei jam 9 pagi. Ya, silakan teman-teman mengumpulkan. Tinggal mengklik pengumpulan ini untuk upload. Nah, minggu depannya
di minggu ke-14 sudah mulai presentasi kan, batch 1 kelompok dari kelas A, ada juga pengumuman UAS. Nah, di sini ada pengumpulan resume, formatnya JPEG atau PDF. Ya, hanya 2 ini yang bisa diupload ya karena tulis tangan. Jadi teman-teman silakan kalau diupload pakai foto kebesaran, silakan teman-teman convert ke PDF ya supaya lebih kecil. Deadline-nya kapan pengumpulan? Saya beri waktu sampai 10:30. Ya, jadi kalau kelas kita selesainya harusnya jam 10, saya beri tambahan 30 menit teman-teman untuk merapikan catatannya, reviewnya. Jadi saya akan tutup presensinya di jam 10.30. Ya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang soal UAS. Di minggu ke-15 pun demikian ya, ada pengumpulan resume formatnya JPEG atau PDF. Deadline-nya sama di hari Senin itu ya, tanggal 31 Mei jam 10.30. Ya, terus kita sudah ada week 16 pengumpulan UAS-nya belum saya bikin ya, nanti akan saya sesuaikan. Ada pertanyaan lagi terakhir untuk SAA 2 ataupun presentasi? Ada. Oke, kalau tidak ada, kelas saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya di kelas. Karena ini materi saya juga yang terakhir, saya mau minta maaf kalau misalnya selama menjelaskan materi saya terlalu cepat, atau mungkin ada hal-hal yang salah, ya mungkin saya salah kata, mungkin teman-teman juga merasa saya menyinggung teman-teman ataupun kelompok tertentu, saya minta maaf. Mungkin saya sedang liar gitu ya waktu itu, saya minta maaf buat ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung teman-teman juga. Terima kasih sudah aktif, terima kasih sudah berpartisipasi di kelas. Saya tunggu partisipasi teman-teman besok di presentasi dan semoga kita ketemu lagi ya di semester besok gitu ya dengan mata kuliah yang lain. Selamat libur Lebaran dulu ya, 1 minggu silakan bernafas, menikmati waktu senggang. Saya mengucapkan selamat Lebaran. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Kita presensi kedua terakhir. Silakan teman-teman bisa mulai menampilkan wajah untuk kita foto bersama. Yuk. Nggak apa-apa muka bantal. Saya tahu kok banyak yang belum mandi, belum gosok gigi. Aduh. Ya. Silakan. Yuk. Bisa mulai. Yuk. Udah? Ada 3 slide tuh ini, yang slide 1 pun belum semuanya loh. Oke. Ya udah. Noel Cam, luar biasa. Noel butuh akun lain ya untuk menampilkan wajah ya, luar biasa loh. Oke. Noel, sudah bisa menampilkan wajah? Ya Bu, bisa harusnya. Bentar. Oh, oke. Langsung bisa. Oke, yuk slide 1 dulu. Saya nggak tahu teman-teman ada di mana. Jadi saya 3 kali akan screenshot karena ada 3 slide. Yuk, 1, 2, 3. Oke, upsi. Oke, yuk. Kemudian di slide ke-2. Bentar. Oke, slide kedua. Siap-siap. Bentar. Saya agak ngetek. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, sip. Slide ketiga. 1, 2, 3. Bentar. Kayaknya lemot ya ini ya saya. Bentar guys. Yang slide ketiga sabar. 1, 2, 3. Oke. Sip. Thank you teman-teman. Kelas saya tutup pertemuan ke-12. Kita ketemu 2 minggu lagi. Enggak, Ding, kita nggak ada kelas 2 minggu lagi. Teman-teman mengumpulkan SAA, kita ketemu 3 minggu lagi. Wow, dengan presentasi teman-teman.
Sampai ketemu 2 minggu lagi. Selamat berlibur. Bye-bye. Thank you, Bu.